Oke, kita mulai aja ya semuanya sambil ini kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh perkenalkan, nama saya Kak Bisma. Kebetulan saya di sini sebagai guru matematika kalian, untuk matematika ASEAN, bukan kalian, maaf ya. Guru matematika dari ASEAN yang berkesempatan saat ini saya diberikan untuk memberikan materi-materi persiapan, ya, persiapan nanti kelas 9 kalian. Kalian sekarang kelas 9 ya, dari kelas 8 menuju kelas 9 ya, ya kan? Iya. Kebetulan di sini ada dua sekolah yang maksud saya satu sekolah mitra dan satu lagi sekolah di luar mitra. Ocean ini sebenarnya sudah bekerja sama dengan sekolah mitra. Ya, sekolah mitra tuh kayak tadi yang dari Rancamaya, terus Karisma Bangsa dari Tangerang, tadi kan dari Bogor ya. Pribadi Depok di Depok, terus di Jakarta Fatih, di Jogja Kesatuan Bangsa, terus di Bandung Pribadi Bandung ya. Beberapa sekolah di Kalimantan pun ada. Itu adalah sekolah-sekolah yang kita udah kerjasama sebelumnya. Dan di sini pun ada yang dari luar mitra, ya. Oke. Jadi kita di sini, saya di sini akan menjelaskan apa sih materi-materi yang akan kalian dapatkan di kelas 9 nanti di sekolah negeri, maksudnya di sekolah biasa atau MTS atau SMP negeri biasa, dan di sekolah mitra yaitu dari sekolah yang tadi saya sebutkan, ya seperti itu. Sebelumnya mungkin ada yang tahu ASEAN? Mungkin kalau dari sekolah mitra mungkin udah tahu ya. Dari luar ini ada yang tahu ASEAN nggak sebelumnya? Kira-kira? Enggak ya? Enggak ya? Oke lah. Di sini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan sedikit tentang ASEAN ya. Cuma berapa menit aja, 1 menit. Jadi kalau ASEAN itu kita diberikan di tahun 2011, ya udah lama sebenarnya. Kita didirikan 2011. Udah hampir berapa tahun nih? 9 tahun ya, seperti itu. Dan kita pun sering membantu sekolah-sekolah mitra yang ada di Indonesia, seperti itu yang tadi saya sebutkan. Dan pun kita membantu sekolah-sekolah di negeri yang biasanya. Jadi kita ada biasa, seperti biasa, ambil biasa. Namun di kita tuh di sini untuk semester sekarang kita mempersiapkan karena kondisi saat ini seperti ini ya. Kita di sini mempersiapkan pengajaran KBM secara online maupun offline, seperti itu. Ya, offline maupun online ya, bisa offline secara WhatsApp atau tatap muka kalau bisa memungkinkan, atau online seperti ini, seperti hal yang kita sekarang lakukan seperti ini ya. Itu yang kita sedang programkan sekarang, makanya ini sebagai contoh preparation class untuk kalian seperti itu. Selanjutnya kita pun di sini biasanya kalau misalkan sekolah bimbel lain kan ada konsultasi seperti itu, tapi ini ya kalau kita tuh konsultasi bebas, nggak ada biaya apapun, nggak ada apapun seperti itu ya. Ini mah cuma sedikit informasi aja. Hanya waktunya aja tinggal diatur. Jadi kita bisa membantu kalian ya, bisa hal apapun itu. Misalkan nanti kan masuk SMA ya kalian ya, setelah kelas 9 nanti masuk SMA. Kita bantu juga kalian untuk persiapan masuk SMA-nya bagaimana, sekolah apa aja yang pas untuk kalian, yang jelas itu yang terbaik seperti itu. Dan kita pun memberikan bimbingan ya, sampai nanti kalian SMA, sampai nanti kalian mendapatkan yang nilai-nilai terbaik seperti itu. Gitu aja dari saya, sebentar aja ya. Oke, saya coba untuk share screen sekarang di PowerPoint. Oke, semuanya jelas ya, lihat ya di sini ya. Ini saya, apa namanya itu? Gambarnya. Di sini ada PowerPoint tentang persiapan nanti kalian. Oke, di sini ada Ocean Preparation Class Online, yaitu persiapan kelas online untuk kelas 9 SMP, matematika kelas 9 SMP. Oke, ya. Sebelumnya saya sudah sebutkan bahwa di sini ada topik-topik di mana perbedaan antara sekolah luar mitra dengan sekolah mitra. Ya, sekarang saya didahulukan dulu yang sekolah luar mitra aja dulu ya. Kalau sekolah luar mitra hampir rata-rata semuanya menggunakan kurikulum 2013. Ada revisi yang 2017, ada revisi tergantung apa ya. Seperti itu. Ya. Apa aja sih yang akan kalian pelajari di tahun depan di kelas 9? Topik-topiknya apa aja? Coba kita lihat. Di sini yang saya ambil ada 10 topik.
ya. Bilangan berpangkat, barisan deret bilangan, perbandingan, transformasi geometri, kesebangunan kongruen, luas volume kerucut dan bola, statistika peluang, persamaan linear dan persamaan kuadrat. Oke. Tapi, nah ini saya akan menjelaskan. Tapi di kelas 9 kalian kan nanti cuma 1 semester. Ini yang tahun lalu ya, maaf, yang tahun lalu. Contohnya aja tahun lalu. Ini kan cuma 1 semester. 1 semester ini semuanya ini nggak dibahas karena sebagiannya sudah dibahas di kelas 8. Betul nggak? Tapi biasanya nanti dibahas lagi di kelas 9 semester 2 untuk persiapan kalian ujian nasional. Karena di sini ujian nasional tidak ada. Tapi bukan tidak ada, nggak ada lagi ujian ya. Kita tetap ada yang namanya apa? Assessment. Tapi bagaimana bentuk ujian assessment-nya kita nggak tahu. Ya, belum dijelaskan secara terperinci oleh pemerintah, tapi persiapan kita kelas 9 itu tetap hampir sama kayak ujian nasional persiapannya ya untuk kenaikan kelas di SMA. Persiapannya bakalan sama, nggak akan beda. Cuma bentuk ujiannya seperti apa itu yang kita tidak tahu, ya. Nah itu kalian harus terapkan ya. Jangan kira ujian nasional tidak ada, bukan. Ujian tetap ada, tapi bentuknya berbeda. Nah itu saya nggak tahu, ya seperti itu. Nah, biasanya yang akan kalian pelajari sekarang lihat nih, Bang. Ini bagian pertama bilangan berpangkat, ya. Bilangan berpangkat itu ada pangkat, ada akar. Terus biasanya ada transformasi geometri. Ini yang tahun lalu ya, contohnya kesebangunan dan kongruen, sama persamaan kuadrat dan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 materi ini yang kalian akan pelajari di semester pertama. Waktu tahun lalu ya. Tapi kalau tahun sekarang saya tidak tahu bentuknya, tapi tidak jauh dari topik ini semua. Oke, ya. Jadi ini yang akan kalian pelajari nanti di kelas 9 nanti. Tapi tidak jauh dari topik semua ini, ya. Oke. Nggak ada pertanyaan ya? Kalau seperti itu kita lanjut lagi menuju yang sekolah mitra. Sekolah mitra kurikulumnya apa? Kebetulan kalau sekolah mitra di Indonesia, yaitu sekolah yang tadi sebelumnya saya sebutkan, Karisma Bangsa, Pribadi Bandung, Pribadi Depok, Kesatuan Bangsa, Fatih dan lain-lain, ya. Itu ada pakai buku Cambridge. Oke, dia menggunakan buku Cambridge, di mana kurikulum Cambridge ini berbahasa Inggris, ya, semuanya menggunakan buku bahasa Inggris. Nah, ini buku yang akan kalian pelajari di kelas 9. Sebelumnya yang sekolah mitra, saya yakin kalian sudah menggunakan checkpoint 7, checkpoint 8, sama checkpoint 9. Betul nggak? Ya kan? Cek 7, 8, dan 9. Nah, 7, 8, 9 ini mungkin ada beberapa materi yang mungkin nggak semuanya dibahas, belum selesai, ya kan? Tapi ada beberapa materi yang akan muncul dari buku ini. Ya, setahu saya seperti itu. Ya, kalau ada kesalahan kalian bisa ini. Nah, nanti kalian akan pelajari di buku ini. Topiknya apa aja? Sebenarnya kalau secara topik mungkin hampir sama, ya, hampir sama dengan topik checkpoint sebelumnya. Namun levelnya berbeda ya untuk sekolah yang ini Cambridge kurang deh, maaf ya. Yang dari sekolah mitra, ya, ini bakalan sama, cuma levelnya akan sedikit berbeda. Seperti reviewing number concept, ya. Di sini kan secara tidak langsung ini kita belajar tentang perpangkatan lagi, ya, perpangkatan. Mau akar, mau itu pangkat power and roots seperti itu, seperti itu desimal seperti itu, atau fraction penambahan seperti itu, nah kayak gitu ya. Terus ada making sense algebra, maksudnya di sini tuh bentuknya aljabar, tapi dalam artian lebih kompleks lagi, dalam artian lebih ini lagi, seperti itu. Nah, nanti kalian di kelas 9 untuk sekolah mitra, ini akan dihabiskan. Ya, contoh untuk tahun lalu ya. Nanti di semester kedua, ini untuk semester pertama ya, untuk semester kedua, kalian akan yang namanya mempersiapkan ujian nasional tahun lalu, seperti itu. Tapi tahun sekarang, sepertinya kalian akan menghabiskan ini dalam waktu 1 tahun. Ini menurut yang mungkin yang saya kira ya, tapi nggak tahu. Tapi kira-kira seperti ini materi yang akan kalian pelajari di kelas 9 nanti untuk yang dari sekolah mitra. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak, kita mulai aja di topik pertama yang akan saya bahas, yaitu tentang eksponen. Eksponen itu adalah pangkat dan akar. Ya, pangkat dan akar yang tadi saya sebutkan di topik pertama itu biasanya kalian sudah pelajari. Untuk sekolah mitra saya yakin kalian sudah mempelajari pangkat dan akar di kelas sebelumnya, tapi masih dalam artian levelnya ya yang dasar-dasarnya. Nah, nanti di kelas 9 kalau nggak salah kalian juga akan mempelajari ini lebih lebih terperinci lagi dan lebih levelnya soalnya lebih hebat lagi. Dan untuk kelas 9 di sekolah negeri atau sekolah di luar mitra itu kalian akan pelajari ini untuk pertama kali. Ya. Mungkin sudah sebagian, tapi ada yang ini lagi lebih diperinci lagi.
Saya akan jelaskan juga bahwa yang namanya eksponen ini kalian akan dipelajari nanti di SMA. Ya juga di kelas 10. Jadi eksponen ini kalian pelajari di kelas 9 awal ya. Nanti kelas 10 awal kalian akan mempelajari lagi ini lebih detail. Ya. Yang saya akan jelaskan ini hanya sebagian dasar-dasarnya aja. Itu untuk level SMA. Tapi nanti untuk level SMP maaf. Nanti untuk level SMA itu akan lebih detail lagi. Ya. Soalnya, cara pengerjaannya, level soalnya dan seperti yang lain-lain seperti itu. Oke ya. Nah, oke. Kita mulai nih. Apa ini ada chat? Oke, kita mulai. Pertama, eksponen topik yang akan dipelajari dua, yaitu bentuk pangkat sama bentuk akar. Ya, cuma dua kan eksponen, yaitu bentuk pangkat sama bentuk akar, seperti itu. Oke, apa sih bentuk pangkat? Mungkin sebagian kalian sudah tahu bentuk pangkat itu yang misalkan yang berpangkat-pangkat, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 5, pangkat 6, seperti itu. Tapi konsep awalnya, jadi dasar perpangkatan adalah perkalian berulang. Ya, itu udah kalian pasti dipelajari itu di kelas 7. Ya, 7 kali 7 kali 7 artinya 7 pangkat 3, seperti itu. Nah, di sini pun ada penjelasannya bahwa 3 pangkat 2, 3 kali 3. 3 pangkat 4, 3-nya 4 kali, seperti itu. Oke. Ini secara umumnya, bahwa ini yang namanya awalnya itu adalah bilangan pokok dan pangkat. Ya, nanti kalau misalkan ini adalah base, kalau bahasa ininya base-nya berapa, terus power-nya berapa. Betul nggak ya? Kalau misalkan dalam bahasa Inggris ada base, ada power-nya. Power di sini adalah pangkat. Ya. Pangkatnya berapa, base-nya berapa, seperti itu. Atau bilangan pokoknya berapa. Oke. Secara umum dapat dibentuk dengan tulisan A pangkat N, ya, di mana A-nya itu bilangan pokok dan N-nya merupakan pangkat. Oke. Dan di sini, nah, pada perpangkatan pangkat atau eksponen tidak hanya berupa bilangan bulat positif. Jadi pangkat itu tidak selamanya pangkat 1, 2, 3 positif semua nih bilangan bulat, tidak. Tetapi dapat berupa bilang pecahan ataupun desimal, bilangan 0 ataupun bilangan bulat negatif. Misalkan 2 pangkat 5, 2 pangkat min 5, 2 pangkat 0,5. Nah, berarti itu udah desimal. Udah 0, itu kan 2 pangkat 0 juga ada, seperti itu. Dan itu dia pangkat perpangkatan. Oke, tapi kita pelajari lebih terinci lagi di sini. Ya, oke, bentuk pangkat. Pertama, pangkat bulat positif dan negatif. Nah, biasanya di sini ada dasarnya, perhatikan. Kalau pangkat positif, kalian tahu lah ya. Misalkan ini A pangkat N, artinya A-nya berapa kali nih, ya kan? Tadi sudah disebutkan. A-nya berapa kali? Ya, di mana N-nya itu bilangan sebanyak faktor. Terus yang kedua adalah pangkat negatif. Nah, kalau yang namanya negatif, ingat ini, yang namanya negatif. Kalau pangkatnya negatif, bentuknya diputar, ya. Yang awalnya penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Ingat kata-kata itu. Kalau pangkatnya negatif, ya, angka itunya dipindahkan. Yang awalnya penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, ya. Atau yang jadi di antara per itu di atas ke bawah, bawah ke atas. Contohnya seperti inilah ya. Saya akan tuliskan dikit. Contoh misalkan 2/3, nah pangkat min 2 misalkan seperti itu, ya kan? Nah ini karena ada pangkat negatif, biar jadi positif. Nah ingat, biar jadi positif, ya. Kan dasarnya seperti ini, 2 pangkat min 2 per 3 pangkat min 2. Biar jadi positif, ditukar aja posisinya. 3 dan 2-nya diputar. Jadi 3/2, di sini pangkatnya 2-nya positif semua, lihatin. Nah ya, jadi ingat kata-kata ini ya, kalau misalkan pangkatnya negatif, untuk berubah jadi positif, kalian tinggal tukar aja posisinya. Ya, dari penyebut ke pembilang, pembilang ke penyebut. Oke, ya. Ini dasarnya dulu. Kita lanjut, coba cek apa di sini adanya dengan A tidak sama dengan 0. Betul. Ada contohnya 4 pangkat 2, 4 kali 4. Oke. Selanjutnya, nah, lihat. Kan 3 pangkat min 2 ya. 3 pangkat min 2, itu posisinya di atas. Nah, kita sekarang mau mengubah itu dalam bentuk positif pangkatnya. Jadi 1 per. Karena awalnya di sini ada 3/1. 3 pangkat min 2/1, ya kan? Karena ini negatif, ya kan, pangkat negatif, dia tukar seperti itu, dia tukar, jadi posisinya 1/3 pangkat 2 sama dengan, kalau kita cek itu adalah 1/9. Jadi hasil dari 3 pangkat min 2 itu adalah 1/9. Jadi nanti itu akhir dari nilai pangkat negatif itu adalah kebalikannya. Oke. Kedua, perhatikan di sini yang B-nya, bilangan pecah berpangkat bilangan bulat. Kalau bilangan bulat ya kayak tadi semua, tapi pecahan tapi bilangan bulat itu sama aja. Ya, pecahan yang tadi saya bilang, misalkan 1/2 pangkat 5, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 dan seterusnya. Oke. Yang kedua, perhatikan di sini adalah bilangan bulat tapi pangkatnya negatif.
Ya kan? Tadi kan saya udah kasih contoh. Contohnya tadi 2/3 itu. Betul nggak? 2/3. Nah, 2/3 ketika dia pangkatnya negatif jadi 3/2. Ya kan? Misalkan 2/3. Misalkan contoh di sini 2/3. Ya. Di sini jadi 3/2. 3/2, 3/2, 3/2 dan seterusnya ya. Nggak tahu berapa ini ya. Tinggal dibalikan lagi aja seperti itu. Oke? Ya. Ini yang ininya. Lanjut lagi, kalau misalkan yang ketiganya adalah pangkat 0. Nah, ini ingat, segala sesuatu, angka, apapun itu angkanya, kalau berpangkat 0 hasilnya 1, ingat itu. Jangan salah ya. Segala sesuatu angka, kalau pangkatnya 0, itu hasilnya cuma 1, yaitu 1 itu sendiri. Oke, ingat itu. Ini sering terjadi kesalahan, oh 2000 pangkat 0 berapa? 0, bilang itu kayak gitu. Itu sering kayak gitu. Ya, kalau pada saat saya mengajar itu seperti itu, Kak. Ya itu mah ini mah lupa lah gitu. Harusnya bilang ya hasilnya adalah 1 seperti itu. Contoh, kita lihat di sini contohnya. Oke, 2/5 pangkat 4. Ya udah 2/4 per 5/4. Sebelumnya saya juga udah kasih contoh seperti itu. Hasilnya nggak tahu. Wah, hasilnya berapa? 2/4 16, 5/6 625. Contohnya seperti itu, ya. Selanjutnya, kalau misalkan 1/10 pangkat -3. Ya kan? Tadi saya bilang 1/10-nya dibalikin aja dulu. Jadi 10/1, 10/1, 10/1, benar nggak? 3 kali. Biar pangkatnya dia positif. Makanya di sini hasilnya ada 1000/1, hasilnya adalah 1000. Sampai sini ada pertanyaan? Dasar dari ini, ya? Dasar dari perpangkatan. Oke? Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Teman-teman semua, ya. It's okay, nggak masalah. Kalian bisa unmute. Kalau misalkan kalian mau menjawab atau bertanya segala sesuatu itu boleh, ya. Jangan terlalu kaku. Saya juga akan sering interaksi ya, kayak interaksi. Biar kita saling ngobrol juga boleh seperti itu, oke? Ya. Jadi relax saja. Kalau misalkan kalian jawab, ya jawab aja gitu. Nggak usah malu, nggak usah apa-apa. Kalian tinggal jawab seperti itu, oke? Ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ini hapus dulu saya, maaf. Slide berikutnya, coba kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini ada bilangan bulat berpangkat bilangan pecahan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Bilangan berpangkat tapi pecahan. Jadi pangkatnya bentuknya pecahan. Misalkan contoh, 2 pangkat 1/2. 2 pangkat 1/2. Atau 2 pangkat 5/4. Misalkan seperti itu. Jadi pangkatnya itu bentuknya pecahan nih. Ya. Ya, misalkan 2 pangkat 1/2. 3 pangkat 3/2 misalkan seperti itu ya. Nah, ini adalah pangkat di mana bentuknya pecahan. Ya, bilangan pecahan. Oke. Kita cek. Apa aja sih yang ada di sini? Pertama, akar A pangkat N. Nah, kenapa hubungannya sama akar? Ya, kenapa di sini hubungannya sama akar? Oke. Nah, sekarang saya akan jelaskan dikit. Yang namanya pangkat bentuknya pecahan, per, itu ada kata per, betul nggak? 1/2, 3/2. Per itu artinya akar. Ingat aja di situ. Per itu artinya akar, ya. Per itu artinya akar. Kebetulan di sini yang namanya akar itu dia tuh akar 2, tapi nggak ditulis, ya. Namanya itu akar 2, tapi kalau yang namanya bentuk akar nggak ada angkanya depannya, itu namanya 2. Jadi akar 2, ya. Jadi bentuk dari akar 2 ini, maaf, ini ada ini ya, maaf, udah lebah. Ya, maaf. Oke, di sini akar dari A pangkat N adalah A pangkat N/2, ya. Nah, di sini disebutkan N-nya itu adalah disebutkan di pertama. Per berapa? Nah, di sini dilihatin 2-nya. Nah, selanjutnya kita cek. Misalkan ada berapa nih? Nah, di sini A pangkat N/M. A pangkat N/M. Itu artinya apa? Akar M, nih akar M, A pangkat N. Penyebutannya seperti itu. Akar berapa nih? Misalkan akar 3, ya kan? Akar 4, akar 5, artinya per 5, per 3, per ini kan? A pangkat N, N-nya berapa? Di sini yang kita cari. Oke? Nah, ini contohnya. Selanjutnya kalau kita lihat di sini, apa bedanya atas sama bawah? Sebenarnya nggak ada bedanya. Ya, nomor 2 dan nomor 3 sebenarnya nggak ada bedanya. Cuma penulisannya aja. Nah, kalian jangan salah di penulisannya, ya. Ya, misalkan gini ya. 2 pangkat 2/3 itu kalian bisa nulis seperti ini. Akar 3 2 pangkat 2 atau akar 3 dalam kurung ya semuanya ya 2. Di sini pangkat 2-nya di luar. Itu sama aja. Jadi power di sini atau kalau saya bilang pangkat di sini masuknya ke dalam
angka bilangan pokoknya 2. Ya, seperti itu. Jadi nggak ada bedanya. Cuma penulisannya aja berbeda seperti itu. Oke, ya. Selanjutnya kita cek apa yang ada di sini. Nomor 4. Kalau akar, misalkan gini, pangkatnya sama ya, misalkan 5/5 atau berapa per berapa, itu artinya 1 ya. Betul nggak? Jadi hasilnya adalah 1. Contoh, kita lihat contoh, ya. Contoh. 16 pangkat setengah. 16 pangkat setengah. Kalau kita lihat di sini kenapa hasilnya akar 16 ya. Jadi di sini ada 2 di sini. Di sini ada 1, pangkat 1 tapi nggak ditulis. Ya, kalau pangkat 1 kan nggak ditulis ya. Pangkat 1 nggak ditulis. Terus yang misalkan akar, kalau nggak ada angkanya artinya dia 2. Artinya itu adalah 16 pangkat 1/2. Artinya akar dari 16 yaitu 1. Jadi artinya akar 16 4 kok 1 sih. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang lain. Coba kita lihat di sini karena 4 pangkat 2 adalah 16. Oke, di situ ya. Nah, sekarang lihat 8 pangkat 2/3. Per 3, jadi akar 3. Lihatin, per 3. Jadi akar 3 ya. Nah, 8 pangkat 2. Betul kan? 8 pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat di sini. 8, jadi akar 3, 2 pangkat 3, pangkat 2. Betul nggak? Di sini kenapa? Karena 2 ini dikeluarin dulu nih. Pertamanya dikeluarin, ya kan? 2-nya keluarin ke sini. 8, faktor dari 8 berapa? 2 pangkat 3 kan? Faktor dari 8, ya kan? Ya. Nah, makanya di sini penulisannya, ini jangan langsung aja hasilnya ya. Penulisannya seperti ini, 2 pangkat 3/3, ya kan? 2 pangkat 3/3, pangkat lagi 2. Kalau 3/3 kan 1 ya? Betul nggak? 3/3 1 kan? Artinya sisanya 2 pangkat 2. Seperti itu. Oke? Sisanya adalah 2 pangkat 2. Atau 4 lah ya, kalau saya bilang 4 udah gitu. Nah, ini step by step-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebenarnya ada lagi cara yang lain, tapi nanti nggak apa-apa. Kita pakai cara di sini aja dulu. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita coba untuk lihat yang berikutnya apa nih yang ada. Oke, kalau min 16 pangkat setengah bisa nggak? Nggak bisa ya, min 16 pangkat setengah. Kenapa? Nanti kan artinya akar min 16. Nanti di sini artinya akar min 16. Kok akar min 16? Bisa nggak sih? Nggak bisa. Di dalam akar itu nggak boleh negatif. Ingat, di dalam akar itu nggak boleh negatif. Nah, ingat di situnya. Oke, kita lanjut coba cek apalagi yang ada. Ya. Oh, di sini maaf, saya lupa hapus. Ya, bawah. Yang ini loh. Perpangkatan 3. Apa? Maaf? Ada yang tanya kan? Sampingnya. Bukan itu, yang hitam. Oke. Semuanya ya perhatikan. Di sini perpangkatan 3. Sebenarnya perpangkatan 3 udah ya sebenarnya udah dibahas juga. Ini cuma perpangkatan 3 itu maksudnya di pangkat 3 hasil perpangkatan bilangan pokok. Cara perhitungannya kalian udah tahu. 8 itu artinya 2 pangkat 3, 27 itu 3 pangkat 3, 125 itu 5 pangkat 3 udah. Contoh soalnya seperti ini ya, kalian bisa perhatikan ya. Jadi akar 3 dari 27 ya 3. Akar 3 dari 8 yaitu 2. Oke lah, lewat aja. Kita lihat di bentuk pangkat yang lain. Nah, sifat-sifat operasi bentuk pangkat tak sebenarnya. Maksudnya apa sih tak sebenarnya? Jadi bentuknya belum pasti. Bukan belum pasti, pangkatnya berbeda-beda. Nah, itu bagaimana kalau kita menggabungkan misalkan di perkalian, penjumlahan, pembagian, misalkan pengurangan. Itu bagaimana kita pengerjaannya seperti itu. Perhatikan. Pertama di sini saya dikasih 2 kotak, satu yaitu bentuk pangkat, satu lagi contoh. Ya, perhatikan di sini. Ini bagian penting ya. Biasanya bagian sini ini biasanya dipakai untuk di SMA ya. Dasarnya dipakai pasti di SMA, kalian akan pelajari ini di dasarnya ini ya. Oke, kita cek. Pertama, kalau misalkan A pangkat M dikali A pangkat M. Nah, perhatikan, kalau perkalian pangkatnya ditambah. Ingat aja. Perkalian pangkatnya ditambah ya. Ingat aja, kalau perkalian pangkatnya ditambah. Seperti itu. Contohnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 ya. Selama dia tuh bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya beda nggak bisa. Ya. Jadi kalau bilangan pokoknya nggak bisa. Jadi selama di sini 2, di sini 2 ya. Bilangan utamanya kalau saya bilang atau bilangan pokoknya sama, kalau dikalikan pangkatnya dijumlahkan. Ya, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 artinya 2 pangkat 3 tambah 2 artinya 2 pangkat 5. Di sini 32. Oke, seperti itu. Ya, kenapa nggak biasa aja 2 pangkat 3 kan 8 dikali 4 gitu ya.
Hasilnya kan 32, gampang gitu. Kenapa harus jumlahkan seperti ini? Sekarang kalau pertanyaan saya, 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 12. Kalian pengen hitungnya bagaimana? 2 pangkat apa? 19. Ya kan? 2 kali 19 kali gitu kan? Nggak mungkin. Tapi di sini ada artinya apa? 2 pangkat 19 itu udah mewakili bahwa nilai hasil dari perkalian ini berdua, ya, yaitu 2 pangkat 19. Ya, itu aja. Jadi nggak usah ribet-ribet untuk mencari yang ini. Oke, lanjut lagi. Berikutnya. Kalau pembagian, ingat, kalau namanya pembagian, pangkatnya dikurang. Ingat, yang di atas dikurangi yang bawah, ya. Atau yang sebelah kiri dikurangi yang sebelah kanan. Jangan nanti bawah dikurangi yang atas. Maksud saya pembilang dikurangi penyebut, ininya, pangkatnya ya. Jadi ingat, M, N dikurangi M. Jadi yang atas dikurangi yang bawah. Kalau di sini yang kiri dikurangi yang kanan, ya. Ingat itu. Contohnya, kita lihat contohnya, yaitu sama 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2, artinya 5 pangkat 3 dikurangi 2. Yaitu sama dengan 5 pangkat 1, ya udah 5 aja. Ya, ingat, kalau yang namanya dibagi, pangkatnya dikurang. Oke, lanjut lagi. Kalau pangkat berpangkat, bagaimana pangkat berpangkat? Nah, ini kata-katanya ya, pangkat berpangkat. Kalau pangkat berpangkat, pangkatnya diapain? Dikaliin. Ya, pangkat tapi berpangkat. Gitu. Contohnya, nah di sini. Di sini salah, di sini harusnya 3 pangkat 2 pangkat 2 ya. Jadi kayaknya ada salah tulisan, di sini harusnya ada 2-nya, maaf. 3 pangkat 2 pangkat lagi 2. Jadi 3 pangkat 2 dia berpangkat lagi, ada 2-nya lagi di luar. Artinya dia 3 pangkat 4. Jadi dikalikan pangkat sama pangkatnya. Jadi pangkat berpangkat. Jadi pangkatnya itu saling dikalikan. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, kalau misalkan A kali B pangkat N, yaitu artinya A pangkat N, B kali N. Atau contohnya seperti ini lah. 2 kali 3 pangkat 2, artinya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi dipisahkan. Jadi pangkatnya itu dipisahkan. Ya, antara A dan B-nya, seperti itu. Hasilnya 4 kali 9, 36, dan seterusnya. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, kalau bentuk pecahan tadi saya sudah contohkan, di sebelumnya juga sudah kita jelaskan ya. Sudah ada penjelasannya. Pangkat 0 juga sudah dijelaskan. Nah, kalau negatif pun kita sudah jelaskan. Oke. Jadi intinya yang berikut dari yang kelebihannya cuma di sini 1, 2, 3, dan 4. Ya. Ini dari yang namanya perpangkatannya di sini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Yang lain? Ada pertanyaan sampai sini? Yang lain? Dengar suara saya kan? Oke, ya oke lah. Ya. Oke, kalau kayak gitu kita coba lanjut lagi ke berikutnya. Ya. Ini masih materi ya. Kalau setelah nanti pembahasan soal atau ini, saya tolong semuanya nanti kalian bicara. Kalau saya tanya kalian coba jawab, gitu ya. Apa-apa, ini masih dalam materi. Ya. Nanti kalau bagian ini. Ini bentuk akar. Nah, sebelumnya kita juga udah jelaskan kan bentuk akar bagaimana yang di awal pangkat bentuknya pecahan. Tapi di sini ada beberapa bagian ya. Coba kita lihat bentuk akar bagian pertama. Coba kita lihat. Nah, tadi kita udah jelaskan juga yang bagian A pangkat 1 per N ya. Contohnya juga tadi udah dijelaskan artinya bagaimana ya. Oke. Artinya seperti ini, akar N A jadi A pangkat 1 per N. Karena akar itu adalah per. Ingat aja itu. Akar itu adalah pernya. Kalau saya bilangnya seperti itu, biar kalian mengingatnya gampang, ya. Akar berapanya, lihat di bawah pernya angkanya berapa, itu aja. Itu yang biasa saya jelaskan ke teman-teman yang lain. Ini pun kita udah jelaskan, ya. Oke, ini pun akar A kali B. Nah, kalau akar A kali B itu artinya akar A dikali akar B, dipisah. Nah, ini bisa dipisah, ya. Nanti pun ada cara perhitungannya ya. Nanti saya jelasin juga seperti ini. Akar A dikali akar B. Contohnya misalkan akar 4 kali akar 5, yaitu akar 4 kali akar 5. Ya, sekarang ini akar 4. Akar 4 bisa disederhanakan kan? Yaitu jadi 2. Jadi 2 akar 5 aja langsung. Nah, ini contoh penyederhanaan. Nanti kita akan belajar penyederhanaannya bagaimana. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau per pun sama. Ya, misalkan akar A per B, yaitu akar A dibagi akar B. Seperti itu. Sama bentuknya. Ya. Nah, kalau misalkan akarnya sama, bentuk akarnya sama,
dan itu adalah perkalian, maka kalian bisa mengkalikan yang di dalam akar. Contoh, misalkan seperti ini. Ya. Mungkin di sini ada contohnya, ini contoh yang biasa aja. Maksud saya gini, antara bisa dan tidak bisanya sebagai. Kalau misalkan saya tanya, akar 5 dikali akar 3, di sini 5. Bisa nggak kita kerjakan? Nah, ini bisa nggak kita kerjakan? Di dalam akar, dalam artian gini, ini kan akar 2, di sini akar 3. Bisa nggak jadi akar berapa? 5 kali 5 gitu? Nggak bisa ya? Nah, ini kan beda cara pengerjaannya. Kalau kita bisa pecahkan seperti ini, 5 pangkat setengah dikali 5 pangkat 1/3. Nah, yang berbeda kan pangkatnya ya. Kan ini perkalian. Tadi kalau perkalian diapain? Ditambah. Jadi 5 pangkat 1/2 ditambah 1/3. Nah, ini pengerjaannya selanjutnya ya. Selanjutnya seperti itu. Contoh. Jadi kalau misalkan akarnya sama, di dalam akarnya kalian bisa mengerjakan secara langsung. Tapi kalau akarnya berbeda, beda cara pengerjaannya. Kembali lagi ke namanya pangkat. Cara perpangkatnya gimana? Nah, inilah bentuk pangkat dan akar. Saling berhubungan. Pasti saling berhubungan. Seperti itu. Oke, kita coba cek selanjutnya. Apa di sini? Ya, oke. Di sini pun sama. Cara konsepnya sama. Oke. Selanjutnya, nah, seperti ini. Penjumlahan dan pengurangan. Ya, penjumlahan dan pengurangan. Ini yang paling penting. Ya. Selama bentuk akarnya sama, ya, maka nilai depan sebelum akar, ya, nilai depannya itu bisa dijumlahkan dan bisa dikurangi. Tapi bisa nggak sih kalau misalkan seperti ini, akar 2 ditambah akar 3, ini bisa dikerjain nggak? Tidak, ini udah stuck di sini aja. Ya, ini tidak bisa dijumlahin. Misalkan jadi akar 2 tambah 3, ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Ya, ingat, ini nggak bisa. Tapi kalau misalkan bentuknya, misalkan 2 akar 2 ditambah 3 akar 2. Nah, selama akar ini sama, maka jawabannya adalah 2 tambah 3, 5. Jadi 5 akar 2. Seperti itu. Selama bentuk akarnya sama, pangkatnya sama, angka dalamnya pun sama. Ya. Itu seperti itu, bisa dijumlahkan dan dikurangi. Jadi ingat, kalau nanti penyederhanaan biasanya kalian harus menyamakan akarnya. Nanti ada contoh-contoh di ujian nasional, ya. Saya punya contoh-contoh ujian nasional beberapa soal. Nanti kita cek di latihan soalnya. Oke? Oke. Paham sampai sini semuanya? Ya. Kita coba untuk ke soal berikutnya, ya. Soal berikutnya masih contoh di sini ada nggak? Oke, ada. Nah, di sini bentuknya A per akar B. Bagaimana ini? Nah, ini ada namanya penyederhanaan, ya. Rasional. Merasionalkan, ini tuh harusnya merasionalkan akar, rasional akar, ya. Merasionalkan akar itu dimana kalau penyebutnya itu akar, bagaimana sih kita supaya penyebutnya itu tidak akar? Dengan cara ini penting di sini, perkalian sekawan, ya, perkalian sekawan. Namanya perkalian sekawan, ya. Perkalian sekawan gimana caranya? Kalau misalkan di bawahnya akar B, maka dikalikan dengan akar B per akar B. Akar B per akar B. Dikalikan lagi, maksud saya. Biar di bawahnya pun jadi akar B dikali akar B. Nah, yang di atasnya bentuknya A kali akar B, yang di bawahnya jadi B. Karena akar ketemu akar, misalkan akar A dikali akar A, itu hasilnya adalah A. Ya, ini ada satu lagi mungkin yang lupa saya masukkan ke dalam contoh soal. Akar A dikali akar A bakalan A hasilnya. Ya. Ya, ini bakalan A hasilnya. Seperti itu. Kenapa? Akar A kuadrat. Akar A kuadrat artinya 2/2 ya. Jadi jawabannya tetap A. Nah, ingat itu di situ. Nah, ini namanya perkalian sekawan. Penting di sini ya. Ini dibentangin kalau misalnya di bagian pentingnya di sini. Contoh soalnya itu 2 per akar 3. Jadi 2/3 dikali akar 3 per akar 3. Jadi 2 akar 3 per 3. Jadi akar 3 kali akar 3 ya 3 hasilnya. Akar 5 kali akar 5 ya 5 hasilnya. Seperti itu ya. Astagfirullah, maaf. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Yang lain ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Kalau tidak, saya cek selanjutnya, ada bentuk apa aja sih dalam bentuk akar? Kita lihat, ya. Bentuk akar di sini ada bentuk bagian kedua. Bagian kedua apa? Kita lihat contohnya. Oh, pertama seperti ini. Oh, ini adalah konsep
penyederhanaan juga sama rasional, merasionalkan, ini merasionalkan, ya, merasionalkan akar. Tapi bentuknya ada penjumlahan, ada pengurangan. Ini penjumlahan, ini pengurangan, betul nggak? Sama dengan cara perkalian sekawan, sama caranya dengan perkalian sekawan, ya, perkalian sekawan. Nah, tapi kalau misalkan dia ada penjumlahan sama pengurangan, bagaimana? Perhatikan, kalau di sini dijumlahkan, nah di sini dikurangi nih, lihatin, dikurangi ya. Lihatin, perkalian sekawannya dikurangi ya. Kalau ini dikurangi, maka di sini perkalian sekawannya dijumlah. Seperti itu. Kita cek di sini, apa contoh soalnya? Contohnya seperti ini, 2/3 tambah akar 5. Ya. Di sini 2/3 tambah akar 5 dikali lagi 3 min akar 5. Kan awalnya 3 plus ya? Maaf, di kelebihan. Awalnya 3 plus. Jadi di sini 3 min akar 5 per 3 min akar 5. Selanjutnya pengerjaannya, ya, ini tinggal dikali-kaliin aja. Misalkan gini, 2 dikali 3 min akar 5. Oke, simpan. Sekarang gini, 3 kali 3, 3 kuadrat. Ya kan? Akar 5 kali akar 5, 5. Kenapa di sini cuma 3 akar kuadrat min 5? Harusnya kalau kita kalikan, ini kayak pelangi, tau nggak? Perkalian pelangi dalam apa? Fungsi kuadrat kayak gitu kalau salah. Ada pelangi nanti. Misalkan 3 kali 3, 9. 3 dikali min akar 5, jadi min 3 akar 5. Akar 5 kali 3 ya ditambah 3 akar 5. Di sini akar 5 kali akar 5 dikurangi 5. Kebetulan di sini min 3 akar 5 ditambah 3 akar 5, hasilnya habis ya. Maka jawabannya adalah 9 dikurangi 5. Jadi kalau misalkan bentuk seperti perkalian sekawan, bagian penyebutnya, di bagian penyebutnya, kalian tinggal kuadratin aja, 3 kuadrat, akar 5 kuadrat. Kan kalau 3 kuadrat 9, akar 5 kuadrat artinya akar 5 kali akar 5 ya 5. Tinggal dikurangi. Nah, itu caranya. Ya. Cara pengerjaannya seperti itu. Oke. Nanti kita akan kita lihat di latihan soalnya juga seperti itu. Selanjutnya pun sama, bentuknya ini akar tambah akar dikurangi akar. Bagaimana cara pengerjaan? Tetap dengan cara perkalian sekawan. Itu bakalan sama dengan cara perkalian sekawan. Ya, bakalan sama seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Yang lain? Sampai sini ada pertanyaan? Kira-kira? Tidak? Oke, kalau tidak kita coba untuk yang lain. Kita latihan soal. Mungkin di sini ada latihan soal ya. Oke, pertanyaan pertama tentang evaluasi ini. Saya ngambilnya di buku yang tadi yang di di Sekolah Mitra, itu buku Cambridge. Jadi saya ngambil beberapa soal di bagian buku Cambridge. Kalau kita lihat 4/3 hasilnya berapa? Semuanya? 4/3 64. 64, bagus. Oke, betul. 7/4, ada yang menghitung? (74) 2401. 2401 kita cek. Oke, betul. 16/4. Nih yakin nih, HP bertindak nih, kalkulator bertindak nih. Nggak apa-apa, kita ini sengaja nih. 16/4. 4096. Berapa? 655 31. Atau salah saya? 6, Pak. 6 ya? Oh, saya salah nulis. Mungkin 6 di sini harusnya. Ya. 655 36 ya harusnya ya? Iya. Ya, saya pasti akhirnya 6. Kenapa? 6 kali 6 kali 6 pasti akhirnya 6 semua. Ini salah penulisan. 12/3. 11728. 1728. Oke, 20/3 mah gampang. Berapa? Bisa cepat. 60. 2 kali 2 kali 2. 8. Nolnya ada 3 ya? Ini 8.000. Iya, 8.000. Sekarang 10/5. 100.000. 100.000. Oke, 13/3 berapa? 13/3?
2197. 2197. 2197 dikurangi 3 pangkat 5. 1954. 243. Nah, ini kok jadi 2440? Dikurangi ya? Ini siapa yang nulis ya? Oke, artinya ini 2197 dikurangi 243 bukan 2440 ya. Ini harusnya ditambah kalau 2440 tuh. Berapa kira-kira? Satu berapa? 1954. Oke, maaf. Saya juga salah. Ini salah. Tunggu itu. Oke, 3 pangkat 3. Saya yakin kalian bisa. Berapa? 7. 2 pangkat 7. 227 kali. 128. 128. Jadi 127 tambah 128 155. Oke. 6 akar 3 64. Artinya apa? Akar 3 64 berapa? 4. Kan 64 tuh berapa sih? 4 pangkat 3 kan? 4 pangkat 3. Enggak, per 3 kan? Jadi 4 doang dong. Ditambah 4 pangkat 5. Oke, ini 4 pangkat 5-nya gede banget. Kita lewat aja. Ya, kebetulan 4 pangkat 5-nya gede banget. Kok 4 pangkat sama 4 8? Siapa sih ini? 4 pangkat 5 gede banget ya. Sorry, ini nggak mungkin nih. 4 pangkat 5 gede banget ya, udah lah nggak ini. Ini salah ini. Salah, udah lanjut lagi. 2 pangkat 4 akar 3. Jadi 2 pangkat berapa ini? 504. 2 pangkat 12. Ya kan? 2 pangkat 12. 4096. 2 pangkat 12. Betul tidak? Ternyata 4096. Iya. Oh iya, enggak ya. Ya kan? 2 pangkat 12. Karena 4 kali 3 12. Betul nggak? 2 pangkat 12 itu 4096. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya aja nih. Oke. Bagaimana kalau bentuknya ini? Perhatikan, ini pernyataannya disimpulkan, maksudnya disederhanakan. Oke, kita kerjakan. Akar 9 3. tambah 4. 4, jadi 7. Oke, lanjut. Hasilnya 7. 9 tambah ini berapa nih? Akar 9 juga. 25. 3 tambah Akar 25, betul. Akar 25 5. 5, bagus. Sini akar 64 8. 8 tambah 6. tambah 6 jadi 14. 14. Akar 64 tambah 36 100. akar 100 jadi 10. 10. Akar 36 per 4 Akar Akar 12. 9 jadi 9 jadi akar 9 jadi 3. 3. Oke, akar 25 akar 25 kuadrat tadi apa? 25 lagi, ya kan? Dikuadratin kan? Kembali lagi ke 25. Oke, akar 9 per akar 16 3/4. 3/4. 169 dikurangi 144 1. Akar 55. 13 kurangi 12 1. Iya 5. 1 Akar 25. 25 jadi 5. Jadi akar 25 5. Akar 3 dari 27 3. 3. Akar 9 dari 27 3. Ya kan? Tadi kan sebelumnya udah ada contoh soalnya. Akar 3 dari 1 1. 3 kurangi 1 2. Oke. 100 bagi 4 25. jadi 5 ya. 5. Oke, 1 ditambah akar 1 ya 1 ditambah berapa ini? 9/16. Ya, akar 9 per 16 berapa? 3/4. 3/4. Jadi 1 tambah 3/4 1 3/4. 1 3/4. Pecahan biasanya 1,75. 1,35 betul sekali, atau 7/4 lah ya pecahannya. Oh. Ya nggak masalah, betul 1,75. Oke. Akar 16 4. 4 tambah kali 3 jadi 12. kok di 7? 7. Salah. Ini salah nih. Harusnya 12. Tambah kali. Bagus. Karena di sini 4, di sini Kali 3. Akar 3 dari 27 3 ya. Maka jawabannya adalah 12. Oke, kita cek ke berikutnya. Itu 1 nggak sih? Apa? Yang H. Yang H, mana yang H? Yang 169. 169 dikurangi 144 kan akar 25 ya? Oh iya. Ya kan? Akar 25 berapa? 5 kan?
Ya. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya ya. Oke, bagus. Ini kita cepat-cepat aja. Kita cek soal berikutnya. Nah, ini ada 4 soal. 1, 2, 3, 4 ya. Bagian pertama, 36 pangkat 3/2 ya. Cara pengerjaannya atau berapa hasilnya? Pengen cobain? 36 itu jadi artinya berapa ini? Akar 36 pangkat 3, betul nggak? Iya. Oh. Ya kan? Ini kan Ya. akar 2 kan? Jadi akar 36 pangkat 3. Akar 36 berapa? 6. 6. 6 pangkat 3 kan? Jadi berapa hasilnya? 216 lah, kalau saya sebutin. Ya. Ada 216. Coba kita lihat jawabannya, betul nggak 216? Oh, betul. Nah, perhatikan. Di sini ada cara pengakaran, satu lagi cara perpangkatan. Nah, lihatin. Ini cara perpangkatan seperti ini. Kalau misalkan 36 itu kan artinya 6 pangkat 2, betul nggak? Betul. Ya kan? Betul, 6 pangkat 2 kan? 36 difaktorkan, maaf ini cara faktor ya, ini cara faktor. Perhatikan, ini cara faktor. Artinya 6 pangkat 2. Sekarang ini, pangkat berpangkat. Diapain pangkatnya? Masih ingat? Kali. Dikali. Pangkat berpangkat. Pangkatnya diapain? Dikali. 2 pangkat 2 kali 3/2 kan 2-nya dicoret ya? Ya kan? Iya. Sisanya 6 pangkat 3, maka hasilnya 216. Oke, ini bisa pakai cara mana aja? Bisa cara akar langsung atau pakai cara pemfaktoran. Biasanya enaknya difaktor. Ya, biasanya enaknya difaktor. Nanti kita coba lagi untuk soal-soal yang lain. Berikutnya, bagian ini. Nah, ini kan soalnya ya. A-nya -2, B-nya 3. Jadi berapa? Lebih. 6 kuadrat. -6 pangkat 2 ya? 36. Tuh. Nah, 36, taruh dikurangi akar C. C-nya berapa? 9. Jadi dikurangi 9 kurangi 9. 3. Ya, ditambah A, B, C. -2 kali 3 kali 9. 54. Min 54. Ini 36 dikurangi 3 dikurangi 54. Betul nggak? Betul. Ini 36 dikurangi berapa? 57. Berapa ini ya? Min 21. Min 21. Oke, kita cek min 21 benar. Oke, min 6. Oke, 36 dikurangi 57. Betul. Jadi jawabannya adalah min 21. Oke, kita loncat ke soal berikutnya. 5 pangkat 3 berapa? 5 pangkat 3? 100. 25. 125. 125. 125. Ditambah min 4 pangkat 3 berapa? Min 64. Min 64. Min 64. 64. Betul. Min kali min negatif lagi ya. Betul. Jadi min 64. Jadi kalau kita lihat di sini 60. hasilnya adalah 61. Bagus. Sekarang ini 5 tambah akar 8, 5 dikurangi akar 8. Berapa hasilnya? A tambah 2 dikali 5 kali 5. Kayak gitu betul nggak? 8. Nah, oke, perhatikan ini cara pengerjaannya ya. Nih. 5 kali 5 25. 5 kali ini min 5 akar 8. Akar 8 kali 5 plus 5 akar 8. Ini nggak bisa digabungin ya antara akar sama yang bukan akar. Jadi bukan akar 40 ya ini ya. Ingat. Karena bukan akar, 5-nya bukan akar ya. 5-nya bukan akar. Oke. Selanjutnya 5 kali ini akar 8 kali akar 8 8, tapi positif kali negatif negatif. Artinya ini habis ya. Nah, jadi 25 dikurangi 8. Jawabannya 25 depan 17. 25 depan 17. Oke. Kita cek soal berikutnya. Ada apa soal berikutnya? Ada pertanyaan keempat. Coba kita cek. Hasil dari berikut. Gimana? Ya, perhatikan hasil dari berikut. Ini sebenarnya cara pengerjaannya seperti ini. Perhatikan, ini step by stepnya ya. Saya udah agak susun sini. Sekarang ini akar 18. 18 itu berapa kali berapa? 9 kali 2. 9 kali 2. Ingat, cara menyederhanakan akar yaitu dengan melihat berapa kali berapa hasilnya 18. Tapi salah satu angkanya harus bilangan kuadrat. Ingat, harus bilangan kuadrat. Kuadratnya 4, 9, 16, 25, 36 maksud berikutnya. Kalau 18 artinya 9 kali 2, betul. 50 berapa kali berapa? 2 kali 25. 25 kali 2. 8 berapa kali berapa? 2 kali 4.
4 kali 2 kali 4 boleh. Jadi perhatikan Nadine. 9 kali 2 ditambah 3, 25 kali 2. 25 kali 2 dikurangi 2 akar 4 kali 2. Nah, ini permasalahan. Akar 9 kita bisa keluarin kan? Betul nggak? Akar 9, akar 25 pun bisa, akar 4 pun bisa. Jadi artinya latihan 3 akar 2. Di sini 3 dikali karena akar 25 saya keluarin jadi 5, jadi 3 kali 5, ya kan? Akar 2 dikurangi akar 4 saya keluarin jadi 2 kali 2 akar 2. Oke, jadi kalau kita jumlahkan 3 akar 2 ditambah 15 akar 2 dikurangi 4 akar 2. Tadi sebelumnya saya sebutkan, kalau akarnya sama bisa dijumlahkan? Bisa. Kan? Jadi 3 tambah 15 dikurangi 14 pangkat 2. berapa? 14 pangkat 2. 2. Oke. Jadi ingat, kalau yang namanya akar ini kita harus menyamakan akarnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyederhanakan. Oke, paham sampai sini? Paham. Oke ya, yang lain juga paham? Ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Kita cek bagaimana bentuk akar seperti ini. Nah, saya ulangi lagi, saya pengen cek lagi. Kalau pangkat, kalau dikalikan, pangkatnya diapain? Tambah. Kalau dibagi, pangkatnya diapain? Dikurang. Oke, kita cek satu-satu ya. Perhatikan. Di sini A pangkat 5 per A pangkat 3. Betul nggak? Nih. Betul. Betul. B pangkat 3 per B pangkat 4. Betul. A pangkat ini per B pangkat ini. Betul? Ya kan? Per. Artinya semua dikurangi dong. Betul nggak? Iya. Kalau dikurangi, artinya perhatikan. A pangkat min 5 dikurangi min 3. Ya kan? B pangkat 3 dikurangi 4. Betul nggak? Dikali, ini dikali garin aja. A pangkat 2, jadi 2 dikurangi min 3. Ya kan? Satu lagi 4 dikurangi min 1. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita jumlahkan. Min 5 dikurangi min 3? Min 2. Min 2, oke. 3 dikurangi 4? Min 1. Min 1. 2 dikurangi min 3? 5. 5. 4 dikurangi 1? 5. 5 lagi, oke. Min 2, min 1, 5, 5. Oke, betul. Sekarang, kalau dikalikan tadi diapain? Ditambah ya? Betul nggak? Betul. Lihat di sini, A pangkat min 2, A pangkat 5. Artinya, A pangkat min 2 tambah 5. Min 1 ditambah 5 B-nya. Jadi sekarang kita min 2 tambah 3, min 2 tambah 3. Min 2 tambah 5, 3. Min 1 tambah 5, 4. Jadi jawabannya A pangkat 3, B pangkat 4. Seperti itu. Ya, konsepnya sama, cara pengerjaannya ini sama. Oke. Ya. Kita masih ada waktu, santai. Kita lanjut lagi. Udah nomor 5 apa ini? Oke, kita lihat yang pertanyaan nomor 5. 1 per angkat X sama dengan 27. Maka nilai X itu berapa? Ya. Coba kita cek. 1 pangkat per X pangkat X sama dengan 27. Ya kan? Sebenarnya ini soal SMA yang bagian ini, tapi nggak masalah, kita kerjain aja. Ya. Kalau saya tulis seperti ini bisa nggak? Jadi 1 per pangkat 3 pangkat 2, 1 per 3 pangkat 2 pangkat X sama dengan 3 pangkat 3, betul ya? Betul. Betul ya? Oke. Terus saya tanya, kalau misalkan pangkatnya negatif, kita rubah ke positif, tinggal ditukar ya posisinya ya? Iya. Nah, ini pun bisa kebalikannya. Kalau misalkan positif pengen dinegatifin, itu bisa ditukar posisinya seperti ini. Jadi 3 pangkat min 2. Nah, paham nggak? Paham. Nah, udah. Sekarang kita lihat lagi. Ini artinya apa? 3 pangkat min 2X sama dengan 3 pangkat 3. Karena angkanya udah sama, bilangan pokoknya udah sama atau base-nya udah sama, kita lihat aja pangkatnya. Jadi min 2X sama dengan 3. Maka X-nya berapa? Min 3 per 2. Seperti itu. Paham sampai sini? Iya. Oke. Kalau paham, kita coba ke nomor berikutnya. Nah, ini namanya perkalian sekawan ya. Perkalian sekawan. Ini udah ini kan, langsung aja perhatikan. Perkalian sekawan. Lihatin, di sini akar 3 ditambah akar 2 ya. Artinya di sini perkalian sekawannya apa? Akar 3 dikurangi akar 2. Nah, itu tinggal dikali-kalikan nanti. Ya kan? 5 dikali akar 3 min akar 2, tapi nggak dimasukin, belum dimasukin. Sekarang gini, akar 3 kali akar 3, 3. Plus kali minus, minus.
Akar 2 kali akar 2, 2. Jadi 3 dikurangi 2. Itu cara cepatnya. Karena ini udah namanya perkalian sekawan. PS lah, perkalian sekawan. Ya. Ini udah perkalian sekawan. Ya, karena kalau perkalian sekawan seperti itu aja hitungannya untuk bawahnya ya. Nah, jadi 5 berapa per 1 ya udah seperti ini. Paham sampai sini ya? Oke. Sekarang kalau misalkan bagian bawahnya ya kan? Sama. Cara pengerjaannya sama, perkalian sekawan. Di sini kan 3 min akar 5 ya. Di sini jadi 3 plus akar 5. Betul nggak? Nah, cara pengerjaannya 3 kali 3, 3 kuadrat. Minus kali plus, minus. Akar 5 kali akar 5, 5. Jadi 9 dikurangi 5. Jadi 4. Jadi 2 per 4. Jadi kalau 2 per 4 kan bisa dicoret ya? Jadi 2. Jadi 3 tambah akar 5 per 2. Seperti itu. Oke ya? Sampai sini paham? Paham. Oke. Ini kita selanjutnya, kita coba untuk selanjutnya itu tentang latihan soal ya, tentang pangkat. Nah, ini tidak ada jawabannya. Kalian yang harus menjawab sendiri. Oke, A pangkat 5 dibagi A pangkat 3. Berapa jadinya? A pangkat 2. A pangkat 2. Bagus. Ya, atau di sini aja ya. A pangkat 2. Bagus. 6 dibagi 6 pangkat 3. 6 pangkat min 2. Berapa? 6 pangkat min 2. 6 pangkat min 2 karena 1 dikurangi 3. Ingat. Ya, 1 dikurangi 3. Jadi 6 pangkat min 2. Oke, sekarang 8 pangkat 2 dibagi 8. 8 doang karena 2 dikurangi 1. Ini satunya ya? Ya kan ada 1. Oke. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. 1. Kenapa? Ini kan D, 2 dikurangi 2. Berapa? 0 ya? D pangkat 0? 1. D pangkat 0? 1. Ingat. E dibagi E pangkat 2. Min 1. Min 1. Min 1. Jadi E pangkat min 1. Oke, bagus. Seperti itu. Oke, paham? Paham. Lanjut soal berikutnya. Kita cek apa soal berikutnya. Oke, what is this function? Dalam bentuk fraction dan dalam bentuk pecahan. Yang bagian A. Jadi 3 pangkat berapa? Pangkat 2. Min 1. Min 2, maaf, min 2. Betul, min 2. Kalau kita bentuk dalam pecahan jadi 1 per 3 pangkat 2. Jadi 1 per 9. Yang B-nya K pangkat min 1 artinya 1 per K. 1 per K doang. Oke, yang C-nya kita cek. 10 pangkat min 4 tambah 1 tambah 1. Jadi 10 pangkat min 2 artinya 1 per 10 pangkat 2. Betul, jadi 1 per 100. Saya mungkin ya 10 kali 10. Nah, sekarang yang D-nya kita cek, yang D-nya 4. Nah, ini gimana nih? Kita sederhanakan 4. Berapa pangkat berapa? 2 pangkat 2 pangkat 2 ya? Dibagi 2 pangkat 5. Oke, simpan. 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2 lagi. Artinya 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 5. Jadi 2 pangkat berapa ini? Min 1. Jadi 1 per 2. Oke, ini udah nih. Sedangkan yang kita coba simplified expression, kita yang bagian A-nya, kita lihat berapa ini? A pangkat berapa ini? Pangkat 3. Pangkat 5 per A. Jadi berapa? A pangkat 4. Oke, sekarang yang B-nya kita lihat. 5 pangkat 5 per 5. Jadi 5 pangkat 5. Sedangkan C-nya, di C-nya gampang, F bagi F habis. F pangkat 2. Ya kan? Iya. Udah habis kan? Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini yang D, yang kita lihat yang D ya. 10 pangkat 7, betul? Betul. Dibagi 10 pangkat 3. Jadi 10 pangkat 4. Oke, bagus. Paham sampai sini ya? Paham. Oke, kalau paham, kita lanjutkan soal berikutnya. Kita cek latihan nomor 3. Oke. 32 pangkat 3 per 5. Berapa hasilnya?
B 8. 8. 8? Kah? Oke, kita cek. Benar 8. 32 itu berapa pangkat berapa? 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Oke, ini ya. Pangkat 3/5. Karena pangkat berpangkat dikalikan, maka 5 kali 3/5, 5-nya habis. Jadi 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 8. Oke, betul 8. Sekarang nilai dari 256 pangkat 1/2. Jadi ini akar 256. Betul? Dikali akar 3 dari 27. 256 berapa? 16 16 kali 9. kali berapa? 3 Kali 3. Jadi berapa? 4. 48. Oke, paham? Oke, kalau paham, kita coba lanjut lagi ke nomor berikutnya, ya. Nomor berikutnya nomor 4. Wah, akar 3 dari 6859 berapakah itu? Berapakah itu? 19. Berapa? 19. Bagus. 19. Akhirannya aja lihat. Ini akhiran 9. 3 kali 3 kali 3. Berapa? 27. Akhirannya 7 ya? 7. Akhirannya 7. Salah. 7 kali 7 kali 7. 63. Nah, 7 kali 7 49. 9 kali 7 akhirannya 3. Salah. 9 kali 9 kali 9 akhirannya 9. Ini pun akhirannya 9 ya? Iya. Tapi kenapa yang 19? Liatin aja. 10 kali, kan ini kan awalnya 10 ya? 10 kali 10 kali 10 1000. Sedangkan 20 kali 20 kali 20 8.000. Ini kelebihan dong. Ya kan? Kelebihan. Maka jawabannya 19. Ini kelebihan. Kalau nomor D-nya kelebihan. Oke. Ini biasanya di pelajaran SD suka ada ini tekniknya. 12 pangkat 2 tambah 15 pangkat 2. C 369. 144 ditambah 9. 225. Jadi C 69. 225 ya, maaf, 225. Jadi 369. Oke, jawabannya C, betul. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, berapakah hasilnya? Nilai ini dari berapa? Ini artinya 2 pangkat berapa? 6/4 bukan? Iya. 6/4. Betul nggak? Betul. Ya kan? Sederhanakan aja 6/4. 2 pangkat 3/2. Ah, betul. Ada nggak jawabannya? Yang C. C. Jawabannya yang mana? C. Nah, jawabannya yang A. Kenapa? Kita cek lagi sekarang. Artinya ini kan akar 2 pangkat 3 ya? Iya. Ya kan? 2 pangkat 3 berapa? 8. 8 itu berapa? 4 kali? 2. 2. Jawabannya 2 akar? 2. 2. Paham sampai sini? Paham. Paham? Yang lain? Paham. Paham. Oke. Paham. Nomor yang selanjutnya yang bawahnya kita cek berapa hasilnya? Ini nanti 2 pangkat berapa ini? 2 pangkat 12/8. Jadi 2 pangkat berapa sederhanakan? Bagi 4 ya? Bagi 4 3/2 dong? 3/2. Iya. Sama dong 3/2. Jawabannya 2 akar 2. Ya kan D jawabannya. Hasilnya sama ya? 3/2. Iya. Jadi jawabannya 2 akar 2. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, kalau paham, saya coba untuk yang berikutnya. Soal berikutnya ya, saya coba clear all drawing and next. Soal nomor 6. Nah, ini soal ujian nasional. Ini yang saya ngambil dari naskah langsung ujian nasional. Oke, hasil dari ini 2 pangkat min 1 jadi berapa? 1/2 ditambah 1/3. Maka hasilnya berapa? Kalau pecahan berapa? 5/6. Ya kan? 3 kali 1, 2 kali 1, jadi 3 tambah 2 per 6. Jadi jawabannya 5/6. Oke. Sedangkan ini 81 pangkat 1/4. 81 faktornya berapa? Kalau misalkan kalian susah. 9 kali 8.
9 kali 8. 9 kali 9, 9 pangkat 2. Atau 3 pangkat 4. Nah, pangkat 1/4 dikali 4 itu 2 pangkat 2 ya? Iya. Pangkat 2 pangkat berapa itu 3/2 ya? Oke, 3/2. Ini kalau pangkat berpangkat dikali kan 4 sama 4 habis, 2 sama ini 2 habis. Jadi 3 kali 2 pangkat 3. Jadi 3 kali 8 berapa? 24. Seperti itu. Paham? Sampai sini? Paham. Oke, kalau paham bagus. Kita coba lagi ke soal berikutnya. Ya. Cek lagi soal berikutnya. Oke, ini ujian nasional lagi nih, di ujian nasional, satu contoh di ujian nasional. Berapa nih? 27. Nah, 27 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3. Pangkat lagi setengah. Pangkat lagi 2/3. Artinya ini kan dikali semua ya. 3 dikali setengah dikali 2/3. 3 sama 3 coret, 2 sama 2 coret. Hasilnya cuma 3 doang. Betul nggak? Cuma 3 doang kan? Iya. Karena semuanya dicoret. Sekarang ini 9 pun sama. 3 pangkat 3, pangkat lagi 1/3, pangkat lagi min 6. Ini artinya 3 pangkat 3 kali 1/3. Betul? Betul. Nah ini kok 3? 2 ini tuh ya? 2. Harusnya 2. Maaf, salah. Ini 2. Kali min 6. Ini bisa dicoret nggak? 3 sama 6 2. Jadi 2 kali min 2 min 4. Jadi 1/3 pangkat 4. Jadi 1/81. 3 pangkat kan 81 ya? Iya. Jadi udah ada. Kalau nggak salah 3 pangkat 81. Ya udah 1/81. Gimana, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Bisa? Ini ujian nasional ya, yang nggak tahu tahun berapanya. Tapi ini saya kutip, dicomot sama saya. Soal-soal dari ujian nasional. Ya, ada ujian nasional, ada ujian uji coba apa? Ujian nasional, uji coba, ujian nasional. Kebalik aja, iya. Uji coba ujian nasional pun saya ambil beberapa soal ini seperti itu. Oke, kalau paham kita coba cek selanjutnya. Soalnya seperti ini. Oke. Ya. Berapa ini? Tar dulu ya. Kira-kira ini udah jam berapa ini? Udah jam 11.23. Oke, gini aja dulu ya. Untuk beberapa soal berikutnya kita lanjutkan di minggu depan aja. Ya. Mungkin ada beberapa soal lagi, saya kurang tahu berapa soal lagi. Sama waktunya kita udah jam 11.23. Kalian pasti Jumatan juga, saya yakin. Ya kan, ada yang Jumatan ya. Waktunya beda-beda. Yaudah, kita lanjutkan lagi di minggu depan. Beberapa soal terakhir ya. Berapa soal lagi saya nggak tahu. Kurang lebih berapa soal lagi nih? Oh, banyak juga nih. Mungkin ada 7 soal lagi, 8 soal, nggak masalah. Kita lanjutkan di minggu depan, plus materi selanjutnya. Materi selanjutnya pun mungkin materi yang tadi, kalau nggak kesebangunan, persamaan kuadrat. Nah, ini persamaan kuadrat yang biasanya penting, ya. Persamaan kuadrat. Sekolah mitra sama sekolah negeri biasanya di semester ini dipelajari. Tapi nggak tahu, ada yang udah dipelajari belum persamaan kuadrat di sekolah mitra? Di Ranca Maya atau di Kesatuan Bangsa udah pelajari persamaan kuadrat? Quadratic equation kuadratik atau kuadrat apa? Equation kuadratik. Yang mana sih, nggak tahu, saya lupa lagi. Udah dipelajari belum? Udah, Kak. Udah. Oke, kalaupun udah, saya akan jelaskan bagaimana trik-trik pengerjaannya aja nanti, ya. Ataupun nanti nggak tahu, soal yang lain pun bisa, ya. Kalian siapkan. Nanti minggu depan kita akan pelajari sebagian lagi. Ini sampai nomor 8 ya, ingat sampai nomor 8. Artinya kita kemarin sampai nomor 7. Nomor 8 kita lanjutin lagi minggu depan. Dan plus materi baru untuk persiapan berikutnya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih semuanya. Ada ini? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya stop share sampai sini ya. Terima kasih semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi minggu depan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sama-sama. Saya matiin ya. wabarakatuh. Ya.